Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tausiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, kembali lagi kepada program tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Pada kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama tentang adab-adab ketika silaturahmi. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, mari kita dengarkan berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, ada satu tradisi yang sangat populer di kalangan umat Islam, terlebih umat Islam di Indonesia, yakni tradisi silaturahmi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbincang tentang silaturahmi dan adabnya. Para pemirsa, apa itu silaturahmi? Sebagian orang memperdebatkan mengenai penggunaan yang tepat, mana silaturahmi atau silaturahim. Terlepas dari perdebatan ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memilih istilah silaturahmi sebagai istilah resmi bahasa Indonesia. Hal ini tampaknya lantaran istilah silaturahmi lebih universal dibandingkan dengan istilah silaturahim. Ini dapat dilacak misalnya dari aspek bahasa, bahwa silaturahmi yang berasal dari bahasa Arab terdiri dari dua kata, silah dan ar-rahm. Silah artinya hubungan, ar-rahm artinya kasih sayang, hubungan kasih sayang. Sementara silaturahim berasal dari dua kata, silah dan ar-rahim. Silah artinya hubungan, ar-rahim artinya tempat janin, sehingga bisa dimaknai hubungan kekerabatan, hubungan keluarga, hubungan darah daging. Dan demikian tampak bahwa istilah kedua, yakni silaturahim, lebih spesifik. Oleh karena itu, istilah silaturahmi dipandang lebih universal. Namun demikian, substansinya adalah terletak pada fungsinya, bahwa baik silaturahmi maupun silaturahim adalah berfungsi untuk menjalin hubungan persaudaraan antar sesama manusia, antar sesama kita sebagai makhluk, bahkan antar kita sebagai makhluk dan khaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Para pemirsa yang budiman, mengapa kita perlu bersilaturahmi? Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena silaturahmi merupakan ajaran Islam yang baik, amal yang soleh, yang mengandung berbagai manfaat, hikmah dan barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Anfal ayat pertama, wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian, kemudian patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman.
Perintah untuk memperbaiki hubungan ini kemudian secara spesifik ditegaskan kembali hikmah dan manfaatnya melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, man ahabba ayyub satallahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahmi. Para pemirsa yang budiman, lalu bagaimana adab dan etika di dalam kita bersilaturahmi? Silaturahmi sebagaimana kita sampaikan tadi merupakan amal perbuatan yang baik, ajaran yang baik, perilaku yang mulia. Oleh karena itu, dalam mengamalkannya tentu tidak boleh terkontaminasi, tidak boleh dicederai oleh perilaku-perilaku yang buruk. Oleh karena itu perlu ada adab atau etikanya. Di antaranya adab atau etika bersilaturahmi pertama adalah kita perlu menata niat, memasang niat yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Jangan sampai amal yang soleh ini dikotori oleh niat-niat yang tidak baik, seperti niat untuk pamer, riya, ujub, terlebih motif-motif yang tercela seperti ghibah dan menebar fitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap amal perbuatan akan dibalas sesuai dengan niatnya. Dan demikian para pemirsa yang budiman, perbuatan yang mulia ini jangan sampai dinodai dengan niat motif yang tidak baik, yang tercela, yang ini justru akan menjadi kontraproduktif. Yang kedua, jika kita ingin bersilaturahmi, hendaknya kita meminta izin kepada seseorang yang kita tuju, agar seseorang yang kita tuju mempersiapkan diri dan siap menerima kita untuk hadir di rumahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 27 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah yang bukan rumah kalian sehingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada tuan rumah. Demikian itu akan lebih baik bagi kalian dan senantiasa mengingatkan. Jelaslah di sini para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menekankan akan minta izin terlebih dahulu.
Dan yang ketiga, sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini adalah hendaknya kita mengucapkan salam sebelum memasuki rumah seseorang. Mengucapkan salam pun ada etikanya, yakni Rasulullah SAW memberikan petunjuk bahwa maksimal kita mengucapkan salam 3 kali. Jika sampai 3 kali tidak ada respon dari tuan rumah, hendaknya kita mengurungkan diri, tidak memaksakan diri memasuki rumah yang tidak ada jawaban salam meskipun pintu terbuka lebar. Para pemirsa yang budiman, yang keempat, hendaknya kita memakai pakaian yang sopan. Memakai pakaian yang sopan di samping menjaga diri kita, menjaga kehormatan diri kita, dan juga menjaga tuan rumah, kehormatan tuan rumah. Yang kelima, para pemirsa, selama kita bersilaturahmi di rumah seseorang, di tempat orang lain yang kita tuju, hendaknya kita senantiasa menjaga sopan santun, baik tutur kata, sikap maupun perilaku di rumah seseorang tersebut. Jangan sampai niat yang baik, motivasi yang ikhlas kemudian dinodai, dikotori oleh tutur kata yang tidak baik, sikap yang tidak sopan, sehingga tidak membuat enak tuan rumah, bahkan misalnya sampai menyakitkan. Pemirsa, yang keenam, jika kita ingin silaturahmi atau sudah silaturahmi di tempat seseorang dan kita sudah berbicara ramah tamah, hendaknya kita cukupkan secukupnya saja dan kemudian segera undur diri, mohon pamit. Terlebih misalnya masih banyak tamu-tamu yang ingin menemui tuan rumah, agar kita tidak menjadi beban, mengulur waktu dan lain sebagainya. Para pemirsa yang budiman, demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang apa itu silaturahmi, mengapa kita perlu silaturahmi, dan bagaimana adab serta etika kita di dalam bersilaturahmi. Oleh karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini dulu perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan tentang adab-adab ketika silaturahmi. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.